Suasana mengerikan yang bakal kalian lihat dalam film-film ini bakal ngeri banget men. Dimana sebuah latar pasca apokaliptik bakal sangat terasa banget sampai bikin kalian merinding gitu. Apalagi kalau udah ada latar apokaliptik nih, pasti ada protagonis yang memang bakal menyelamatkan dunia dengan sebuah aksi serunya. Gue sengaja bakal masukin film-film yang masih underrated dan tentu hidden gem banget buat kalian tonton nih, biar makin fresh dan juga makin bikin kalian penasaran dengan filmnya. So inilah 5 film pasca apokaliptik penuh aksi yang juga sangat epic. List pertama ini bakal hadir pada latar sebuah ngerinya film pasca apokaliptik dari sebuah zaman es yang bikin kalian tegang gitu. Adapun sebuah aksi seru dengan cerita yang bikin para penontonnya terpacu untuk beradrenalin. The Colony ini berlatarkan pada masa depan di mana zaman es yang mengerikan telah menghabisi umat manusia sedikit demi sedikit men. Ini sisa-sisa dari umat manusia yang masih hidup tinggal di koloni bawah tanah yang juga sangat terbatas. Sekelompok penyintas kini menjadi sasaran empuk selanjutnya dengan menghadapi ancaman baru ketika mereka menerima sinyal bahaya dari koloni lain gitu. Menorehkan sebuah gambaran mencekam dari dunia pasca apokaliptik, The Colony ini bakal penuh dengan cerita seru dan juga aksi yang intens men. Dimana latar pada zaman es sendiri sangat unik banget ya di genre action yang kayak gini. Suasana sesak di dalam sebuah koloni yang kecil bakal menjadi titik fokus mengapa para penontonnya dibuat ngeri gitu. Dan itulah yang memang bakal ditonjolkan pada film pasca apokaliptik ini. Mungkin yang bikin film ini dapat rating di bawah yang diharapkan terletak pada ceritanya ya, yang udah mainstream banget dengan tema Ice Age yang kayak gini. Tapi dengan tanggapan lanskap yang interesting dan juga penuh suasana nggak nyaman, membuat ini film lebih punya ciri khasnya tersendiri men, dibandingkan dengan kita nonton film-film yang serupa gitu ya. Penampilan para pemerannya juga punya karakteristik yang ikonik men, khususnya buat Lawrence Fishburne dan juga Bill Paxton yang tentu menjadi main lead yang baik dalam film ini. Hal tersebutlah yang menjadikan tontonan ini menarik banget buat para pecinta tema pasca apokaliptik. Overall, The Colony ini menjadi sebuah film yang menarik dengan tema pasca apokaliptik berlatar es men. Tapi sayang ratingnya cuma dapat 5,3 di situs IMDb. Masih dengan film yang bakal bikin kalian merinding lagi, dan yang satu ini bakal penuh dengan aksi yang bakal seru juga loh. Apalagi ceritanya juga seru dengan latar dunia pasca apokaliptik yang tentu sangat unik. The Book of Eli dimulai dari seorang pria bernama Eli yang melakukan perjalanan jauh melalui gurun terpencil dengan membawa sebuah buku yang dia jaga dengan nyawanya sendiri. Dia menemukan sebuah kota kecil yang dijalankan oleh seorang pria bernama Carnegie yang sama yang dimiliki oleh Eli. Carnegie percaya bahwa buku tersebut memegang kunci kekuasaan dan kendali atas para penyintas yang tersisa men, dan tidak akan berhenti untuk mendapatkannya kembali. Eli menolak menyerahkan bukunya tersebut lalu kabur dengan bantuan seorang wanita muda bernama Solara, dan mereka bersama-sama memulai sebuah perjalanan berbahaya untuk melindungi buku tersebut dan mengungkapkan rahasia yang ada di dalamnya itu. Visual menakjubkan dengan vibes yang kelam dan juga mengerikan bakal menjadi latar tempat terbaik untuk cerita menarik di dalam film The Book of Eli ini man. Dengan menambahkan sebuah plot yang penuh dengan suram dari dunia pasca apokaliptik, memberikan keseruan yang tak terhingga pada saat kalian tonton ini film. Ceritanya pun bakal sangat menarik banget, dan yang penting ini cerita fresh banget loh. Skenario aksi yang intens juga bakal nggak kalah kerennya ya, apalagi digabungkan dengan sebuah tema penebusan dosa yang tentu udah banyak banget lah film-film menggunakan tema tersebut yang sukses banget di pasar film Hollywood. Kali ini Denzel Washington gak main film kriminal men, tapi bakal main film fiksi yang menarik ya. Penampilan yang kuat sebagai Eli bener-bener bisa menggendong alurnya semakin lebih seru lagi. Dari gue sendiri, The Book of Eli ini bakal menarik banget men, dan cukup seru untuk ditonton. Ratingnya ada di 6,3 situs IMDb dan bisa kalian intip filmnya di Prime Video. Selain gue punya film-film ngeri dari pasca apokaliptik, gue juga punya sebuah film yang unik nih dari sebuah cerita yang tentu menarik banget buat kalian tonton sendirian dan nikmat di rumah gitu. How It Ends ini bakal mengikuti perjalanan seorang pengacara muda bernama Will dan ayah mertuanya bernama Tom yang terasingkan entah berantah gitu. Di saat keduanya melakukan sebuah pencarian yang sangat mustahil, mereka melihat sebuah tujuan yang mendesak dari istrinya Will bernama Samantha yang ternyata sedang mengandung dari anaknya tersebut di dunia pasca apokaliptik. Menghadirkan sebuah narasi mencekam dengan latar belakang peristiwa bencana yang masih diberikan secara misterius, membuat film How It Ends ini bakal menarik banget untuk ditonton men. Tantangan dalam aspek gelapnya dari sifat manusia pun di film ini bakal sangat kental banget gitu, dan tentu itulah yang menjadi inti atau titik fokus dari ceritanya. Skenario aksi yang diberikannya pun ya not bad ya, cuma memang standar pada batasnya. Mungkin yang ditonjolkan di film ini lebih ke arah drama dan juga plotnya yang tentu bakal menarik kalau kalian resapi dengan tonton ini film sendirian.
Overall, How It Ends ini adalah film menarik bagi penggemar film action survival. Ratingnya juga masih underrated di 5,1 situs IMDb dan eksklusif di Netflix. Di list film ini juga ada sebuah film yang menggunakan rebootan ulang dari film Legend loh. Dan yang pasti ini film bakal berlatarkan pasca apokaliptik yang mana semua manusia harus bertahan hidup di dunia yang sangat kelam. Rise of the Planet of the Apes ini bakal menceritakan dari kisah seekor simpanse bernama Caesar yang ditingkatkan secara genetik dan memulai sebuah pemberontakan atas apa yang manusia perbuat kepada kera-kera lainnya. Perjalanannya pun dimulai dari dibesarkannya oleh manusia hingga memimpin revolusi kera melawan kemanusiaan yang sangat bengis. Didasarkan dengan sebuah fiksi ilmiah dari serial terkenal dari tahun 60-an sampai dengan 2000-an, ini film serunya bukan main men. Naskahnya tentu bakal dibuat menarik dengan sebuah konsep kera melawan manusia yang cuma ada di seri Planet of the Apes doang. Apalagi mereka juga mengeksplorasi dari ngerinya kecerdasan buatan yang disalahgunakan, etika pada makhluk hidup, dan juga konsekuensi campur tangan manusia terhadap alam gitu. Yang membuatnya bakal menarik banget kalau kalian tonton dengan ikuti plotnya secara mendalam gitu. Secara emosional dan juga narasinya benar-benar menggugah pikiran para penontonnya men. Dimana visual dari CGI-nya memang gak ada lawan gitu. Sangat ciamik banget lah. Penampilan luar biasa dari Andy Serkis sebagai Caesar di sini dipuji sebagai penampilan terbaik darinya dan itu pun gue setuju men. Karena ia bermain menjadi tumpuan utama yang bikin filmnya terasa seru dan juga menarik untuk ditonton. Dari gue sendiri, Rise of the Planet of the Apes ini seru banget kalau kalian tonton sendirian di rumah. Ratingnya ada di 7,6 situs IMDb dan tersedia di Disney Plus Hotstar. Terakhir dan menjadi penutup di list film underrated berlatar pasca apokaliptik ini ada dari sebuah film yang masih seru sampai dengan sekarang. Walaupun terbilang film lama tapi juga menarik dari segi ceritanya ya. Waterworld berlatar pada masa depan pasca apokaliptik di mana lapisan es di kutub utara telah mencair dan menutupi bumi dengan air gitu. Diceritakan seorang mutan dengan insang yang juga disebut dengan Mariner telah menavigasi lautan yang terlibat dengan seorang wanita dan juga gadis muda pemegang kunci pada sebuah tanah kering yang masih misterius. Pembangunan dunia yang ambisius dan juga rangkaian aksi yang mendebarkan bakal menghiasi film Waterworld ini men. Dimana bakal ada banyak keseruan yang gak bakal kalian sangka-sangka gitu. Sinematografi di film ini sih juaranya ya. Apalagi dengan visual yang memukau dari dunia penuh dengan air laut yang tentu dunianya ini udah pasca apokaliptik tenggelam di air gitu. Konsepnya sih gue suka banget ya. Dengan menggunakan konsep lautan yang bikin ngeri dan juga bikin petualangannya semakin seru gitu. Cuma gue agak menyayangkan sih dari segi alurnya yang terlihat berantakan gitu. Bikin ini film kurang mendapatkan feel dari sistem penceritaannya men. Dan tema dari pasca apokaliptiknya pun tipis-tipis gitu. Jadi agak menyayangkan sih ya kurang dieksplorasi dari segi itunya tersebut. Tapi penampilan para pemerannya terutama Kevin Costner dan juga Dennis Hopper benar-benar menggendong ini film men. Memang untuk support role dari pihak protagonisnya agak sedikit ngeselin ya. But Mariner sendiri benar-benar ikonik banget di film ini. Kalau yang memang penasaran dengan film Waterworld ini, silahkan langsung aja buka platform streaming Netflix kalian. Gak rugi juga kok karena ada di rating 6,3 di situs IMDb. Oke, mungkin aja rekomendasi 5 film pasca apokaliptik penuh aksi epik yang bisa gue share ke kalian untuk ditonton di akhir weekend ini. Film mana nih yang menarik dan bakal langsung kalian tonton? Silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kalian suka dan juga share ke teman tongkrongan kalian biar pada tahu nih ada film seru apa yang untuk mereka tonton di weekend ini. Yang mau request untuk tema apa yang harus gue bawain di konten selanjutnya, silahkan gabung aja dulu membershipnya dan masukin requestan kalian di sana. Gue pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.